Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali boleh berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara. Dan puji Tuhan, hari ini kita boleh memperingati Pentakosta, hari di mana Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Nya atas setiap kita orang-orang yang percaya, supaya kita boleh menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Mari kita mau mulai ibadah sore hari ini, kita mau satu dalam doa. Hati kami dipenuhi dengan ucapan syukur Tuhan, karena hari ini kami boleh kembali datang kepadamu, semua karena kebaikan-Mu, semua karena kasih anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Segala berkat-Mu, segala pimpinan-Mu, segala penyertaan-Mu sepanjang minggu ini Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap kami umat-Mu ya Bapa. Karena itu Tuhan, sore hari ini kami mau datang kepada Tuhan, kami mau memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Kami mau naikkan setiap syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami percaya ketika Engkau hadir saat ini, ketika Engkau mencurahkan Roh-Mu ke atas setiap kami Tuhan, kami percaya perkara ajaib akan terjadi, mujizat akan terjadi buat setiap kami Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang menghadapi masalah pergumulan Tuhan berikan jalan keluar buat setiap kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan kami percaya Tuhan, setiap kuasa-kuasa kegelapan yang mau mengganggu jalannya ibadah kami sore hari ini, kami satukan hati kami ikat, patahkan, hancurkan kuasanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami percaya Roh Kudus-Mu yang menguasai setiap ruangan ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mau bersyukur, kami mau menyembah-Mu lebih lagi ya Bapak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu, buat Roh-Mu Tuhan yang turun atas setiap kami Bapa. Biarlah Kau nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat Tuhan. Haleluya. Katakan Roh Kudus. Roh Kudus hadir di sini. Mengalir di balik suci. Perkara ajaib terjadi, kuasa mujizat nyata. Kata Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini. Mengalir jiwa suci. Perkara ajaib terjadi, kuasa mujizat nyata. Karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil, dan tiada yang sukar.
sudah melawat setiap kami Bapa. Kami mau naikkan pujian kami, sorak-sorai kami lebih lagi bagi Engkau Yesus. Sebab hanya namamu yang ditinggikan atas tempat ini Tuhan. Haleluya, haleluya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk memuji Tuhan. Katakan sama-sama. Amin. Sekali lagi berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya.
mau datang di rumah Tuhan, beribadah bersama-sama. Saat ini kami boleh kembali memperingati hari Pentakosta, di mana Roh Kudus dicurahkan atas kehidupan setiap umat-umat Tuhan. Dengan hati penuh syukur dan sukacita telah kami persembahkan pujian sorak-sorai kami. Dalam pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Tiba saatnya kembali kami akan belajar kebenaran firman Tuhan. Mari urapi setiap kami ya Roh Kudus, bila dengan hati yang haus, hati yang rindu akan kebenaran firman Tuhan, kami boleh duduk diam menerima pesan firman, sehingga firman Tuhan semakin mendewasakan iman rohani kami, akan mengubah hidup kami dan menjadikan hidup kami semakin berkenan di hadapan Tuhan. Roh Kudus, kami pula hamba-Mu yang terbatas, dalam pikiran dan perkataan Kristus pada diri hamba-Mu. Bila Tuhan yang berkata-kata melalui bibir hamba-Mu, sampai ke pesan Tuhan bagi setiap kami saat ini, kami umat-umat Tuhan siap untuk menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap diberkati dengan firman Tuhan bersama kita berkata amin. Silakan duduk kembali Bapak Saudara. Shalom. Ya, puji Tuhan ya. Ini hari long weekend Saudara ya. Liburan cukup panjang, mulai dari hari Jumat kemarin sampai nanti Senin besok Saudara. Jadi karena itu memang ada saudara seiman kita yang juga bepergian ya. Oke, seberapa banyak kita yang hadir malam hari ini, tentunya kita bersuka cita, kita boleh kembali memperingati hari Pentakosta atau Pantekosta. Ya, itu hari yang ke-50 setelah Tuhan Yesus bangkit ya, dan 10 hari sesudah Tuhan Yesus naik ke surga, di mana hari Pentakosta adalah hari Roh Kudus dicurahkan atas murid-murid Tuhan, atas pengikut-pengikut Tuhan ya. Nah karena itu pada hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan di ibadah memperingati hari Pentakosta, hari di mana Roh Kudus dicurahkan itu ya. Nah Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus itu adalah sebuah pribadi. Karena Roh Kudus adalah sebuah pribadi, maka Roh Kudus itu bisa didukakan. Kita akan lihat ayatnya ya, dari Efesus pada pasal yang keempat di ayat yang ke-30. Efesus pasal 4 di ayat yang ke-30. Saya akan bacakan. Demikian firman Tuhan. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Amin. Dikatakan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah. Roh Kudus itu adalah pribadi, tentunya pribadi Allah ya, Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan, yaitu Allahnya orang Kristen, itu Allah Tritunggal. Nah, sebutan Tritunggal ini seringkali menimbulkan pertentangan, perdebatan, yang sampai pada hari ini suatu ya, kadang ada hamba-hamba Tuhan, ada juga tokoh-tokoh apologet yang punya pandangan-pandangan yang berbeda, contoh-contoh yang berbeda tentang Allah Tritunggal. Ya, dan malam hari ini saya tidak menyampaikan tentang itu saudara, karena memang itu satu poin yang khusus, satu poin yang sulit untuk ditangkap dan dimengerti oleh akal pikiran kita secara sempurna. Mengapa? Karena dia Allah, Allah yang sempurna, Allah yang dahsyat, Allah yang maha besar, sehingga pikiran kita yang terbatas tentunya akan sulit bisa menangkap dan mengerti dengan sempurna, menangkap dan mengerti seutuhnya tentang Allah Tritunggal. Tapi intinya Allah Tritunggal itu adalah 3 pribadi di dalam sebuah kesatuan. Sekali lagi, 3 pribadi di dalam sebuah kesatuan. 3 pribadi itu Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Jadi 3 pribadi, tapi di dalam sebuah kesatuan. Nah, bukan berarti Allah orang Kristen itu 3. Nah, ini yang seringkali diserang. Wah, berarti Allahnya orang Kristen 3. Memang betul 3 pribadi, tetapi ketiga pribadi ini adalah menjadi sebuah kesatuan. Nah, Alkitab berkata Allah itu di dalam Alkitab dikatakan adalah Allah yang Esa. Jadi Allahnya orang Kristen itu adalah Allah yang Esa. Esa itu satu.
tetapi bukan Maha Esa. Ya beda ya. Maha Esa dan Esa itu beda. Kalau di Pancasila itu memang ketuhanan yang Maha Esa. Betul, itu Pancasila begitu. Tapi di Alkitab tidak ada kata Maha Esa. Di Alkitab itu yang ada Allah kita itu Esa. Esa itu satu. Tapi kalau Maha Esa, wah, itu beda lagi. Betul-betul Maha Satu gitu. Ya, nah Allah orang Kristen yang ditulis dalam Alkitab Esa. Mengapa dikatakan satu? Memang menjadi sebuah kesatuan, tetapi di dalamnya ada 3 pribadi. Ya, nah Allah Roh Kudus itu adalah pribadi. Sebagai sebuah pribadi, maka Allah Roh Kudus itu bisa didukakan. Karena punya pikiran, punya perasaan, maka bisa didukakan. Kalau umat Tuhan melawan, umat Tuhan menentang, umat Tuhan menolak karya Allah Roh Kudus, maka berarti itu mendukakan Allah Roh Kudus. Sekali lagi, karena sebuah pribadi, maka Allah Roh Kudus bisa didukakan. Bahkan bukan hanya bisa didukakan, Alkitab mencatat Allah Roh Kudus itu juga bisa dihujat. Bisa. Ayo kita lihat ya, Lukas 12 di ayat yang ke-10. Sebelum kita masuk pada poin pembelajaran malam hari ini, kita lihat dulu ya. Lukas 12 di ayat yang ke-10. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, sekali lagi, menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Nah, mungkin Bapak Saudara bertanya, apa arti menghujat? Definisi atau arti dari menghujat itu cukup panjang, ya. Saya sampaikan saja ya, saya jelaskan nanti ya. Menghujat berarti, menghujat Roh Kudus berarti suatu sikap yang melawan pekerjaan Roh Kudus dan penolakan dengan sadar dan sengaja secara terus-menerus terhadap karya Roh Kudus yang memampukan manusia menjadi serupa dengan Kristus. Saya ulang ya, ini memang cukup panjang, tapi ini punya pengertian yang kiranya boleh menambah pengertian dan kedewasaan iman kita. Menghujat Roh Kudus adalah suatu sikap melawan pekerjaan Roh Kudus. Yang melawan. Kalau cuma melawan saja, itu masih mendukakan ya. Tapi ini masih lanjut ya, bukan cuma melawan ya. Melawan pekerjaan Roh Kudus dan menolak. Bukan cuma melawan tapi menolak. Menolak itu berarti berkata tidak, kami tidak mau. Itu menolak ya. Melawan pekerjaan Roh Kudus dan menolak dengan sadar dan sengaja. Jadi menolaknya bukan karena tidak sadar, bukan. Menolaknya dengan sadar. Kami menolak karya Roh Kudus, menolaknya itu dengan sadar dan sengaja. Bukan tidak disengaja ya, tapi sengaja. Jadi orang yang menghujat Roh Kudus dikatakan dia bukan hanya melawan pekerjaan Roh Kudus, tapi dia juga menolak karya Roh Kudus. Menolaknya itu dengan sadar dan sengaja secara terus-menerus. Jadi bukan cuma hari ini menolak, besok enggak. Bulan ini menolak, bulan depan enggak. Oh, itu belum menghujat. Tapi orang yang menghujat Roh Kudus, dia menolak dengan sadar dan sengaja secara terus-menerus. Berarti tidak berhenti menolak, selalu menolak, selalu menolak, selalu menolak. Dan menolaknya ini dengan sadar dan dengan sengaja. Ya. Padahal karya Roh Kudus dikatakan memampukan manusia untuk diubah menjadi serupa dengan Kristus. Karya Roh Kudus memampukan manusia untuk diubah menjadi serupa dengan Kristus. Nah, mungkin Bapak Saudara bertanya, mengapa Pak kita harus berubah menuju ke arah Kristus, berubah serupa, akhirnya berubah menuju serupa dengan Kristus? Sedikit saya jelaskan.
Ketika manusia diciptakan pertama kali, kalau Bapak Ibu ingat kitab Kejadian mencatat, manusia itu diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Dan hanya manusia, satu-satunya hanya ciptaan Tuhan manusia yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Ciptaan yang lain tidak. Tidak ada dikatakan hewan diciptakan segambar serupa dengan Allah, tidak. Tumbuhan diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, tidak juga. Satu-satunya yang Alkitab katakan diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, itu hanya manusia. Karena itulah ya, saya pribadi juga tidak setuju kalau manusia itu dikatakan berasal dari monyet, dari kera. Dengan teori evolusi di ilmu pengetahuan itu, wah, itu benar-benar teori yang tidak masuk akal, teori yang tidak benar, tidak sesuai kebenaran Alkitab. Karena monyet ya monyet, manusia ya manusia. Masa kita manusia yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, kita setuju bahwa kita berasal dari monyet? Wah, kalau saya tidak setuju. Loh, masa yang cantik-cantik tampan-tampan ini dulunya monyet, ya dulunya ketek kera, oh enggak, beda. Ketek ya ketek, kera ya kera, monyet ya monyet. Kita nih manusia, bukan berasal berevolusi dari monyet, tidak. Ya, oke, nah kita kembali. Nah, karena dosa, Adam dan Hawa kan berbuat dosa, memakan buah yang dilarang oleh Allah. Karena dosa, rusaklah gambar diri Allah dalam manusia. Karena kejatuhan dalam dosa, rusaklah gambar diri Allah dalam manusia. Rusak. Karena manusia jatuh dalam dosa. Dosa merusak gambar diri Allah dalam manusia. Hingga akhirnya hidup manusia jadi jauh dari Tuhan, terputus, terpisah dari persekutuan dengan Allah dan sebagainya. Tapi puji Tuhan, Tuhan Yesus akhirnya datang ke dunia. Kalau waktu yang lalu kita peringati, ya bukan hanya Natal, tapi juga Paskah, mati dan bangkit. Yang percaya kepada korban Kristus dipulihkan. Gambar diri Allah yang rusak itu dipulihkan. Hubungan manusia dengan Allah dipulihkan kembali melalui korban Kristus. Nah, ketika pemulihan terjadi, Bapak Ibu Saudara, kita ini belum langsung serupa dengan Kristus, belum. Tetapi setahap demi setahap, ya, secara progres. Progres itu maksudnya ada tahapan-tahapan, ada step-step. Tidak langsung seperti kayak membalik telapak tangan, jep, enggak. Anak Tuhan tidak seperti membalik telapak tangan langsung begitu percaya Tuhan Yesus langsung serupa dengan Kristus, enggak. Tapi ada prosesnya, ada tahapannya, ada stepnya. Itu namanya progres, kemajuan demi kemajuan, setahap demi setahap. Semakin hari diubahkan, semakin serupa dengan Kristus. Ya, jadi karena itu anak Tuhan idolanya tidak boleh manusia. Kalau ada anak Tuhan yang mengidolakan manusia, itu salah. Karena manusia itu tetap terbatas. Manusia itu tetap bisa salah. Siapapun dia, termasuk hamba-hamba Tuhan. Ya, jadi kalau ada anak Tuhan yang belum dewasa, saya cuma senyum aja kalau dia bilang, pendeta itu jamin, hamba Tuhan itu hebat. Saya bilang, yang hebat itu cuma satu. Siapa saudara? Tuhan Yesus. Pendeta, hamba Tuhan, tidak ada yang hebat, tidak ada. Itu cuma manusia. Pendeta juga manusia, hamba Tuhan juga manusia, masih bisa salah. Nah, kalau seorang umat Tuhan mengidolakan pendeta, hamba Tuhan, siapalah, nanti akhirnya sasarannya, tujuannya bukan serupa dengan Kristus. Serupa dengan siapa? Serupa dengan pendeta A, serupa dengan pendeta B. Sampai satu titik nemu salahnya, kecewa, lu jegetek kan Jawi. Lu ternyata pendeta A, pendeta B, pendeta C, pendeta D, lu begini, kecewa ya. Jangan. Ya, Tuhan tidak pernah nyuruh kita, memerintahkan kita untuk menjadi serupa dengan si A, si B, si C, enggak. Tetapi serupa dengan Kristus. Berarti idolanya, tujuannya, sasarannya hidup umat Tuhan adalah Kristus. Ini yang paling penting.
Ini yang perlu dipegang teguh. Ya, jadi bukan manusia, siapapun dia tidak boleh. Tidak boleh. Siapapun dia tidak boleh. Ya, mau sampai hamba Tuhan kali berdunia, tidak boleh. Tetap yang boleh didolakan cuma Tuhan Yesus. Yang lain tidak boleh. Nah, kembali setahap demi setahap menuju ke arah Kristus. Yang bisa mengerjakan hidup kita setahap demi setahap menuju serupa dengan Kristus adalah Roh Kudus. Roh Kudus memulihkan, Roh Kudus mengubah, Roh Kudus memimpin, menuntun, dan selanjutnya. Sehingga setahap demi setahap, proses demi proses, kita menjadi serupa dengan Kristus. Tapi kalau ditanya, apakah hari ini sudah benar-benar sangat serupa dengan Kristus? Jawabannya apa, Saudara? Belum. Saya pun kalau tanya jujur, apakah sudah serupa benar dengan Kristus? Saya bilang belum. Tapi masih menuju ke sana. Menuju ke serupa dengan Kristus. Nah, orang yang menghujat Roh Kudus, dia melawan pekerjaan Roh Kudus, dia menolak pekerjaan Roh Kudus dengan sadar, dengan sengaja, secara terus-menerus. Maka otomatis, apakah dia bisa serupa dengan Kristus? Tidak mungkin bisa. Karena hanya Roh Kudus yang membuat seorang umat Tuhan bisa menuju serupa dengan Kristus. Kalau bukan Roh Kudus, tidak bisa. Nanti kita akan belajar peranan Roh Kudus. Tidak bisa. Jadi kalau umat Tuhan menolak karya Roh Kudus dengan sengaja, dengan sadar, secara terus-menerus, ini berarti menghujat. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara tanya, lupa sampai momen atau titik yang bagaimana dikatakan bahwa seseorang sudah menghujat Roh Kudus? Saya tidak berani jawab. Karena yang bisa jawab itu ya pribadi Roh Kudus sendiri. Sampai dikategorikan titik di bagian mana seorang dikategorikan, oh orang ini sudah menghujat Roh Kudus. Tidak ada yang bisa jawab kecuali pribadi Roh Kudus sendiri. Karena yang dihujat adalah pribadi Roh Kudus. Kalau saya jawab, berarti yang dihujat bukan Roh Kudus, yang dihujat siapa? Saya. Karena saya yang dihujat, maka saya tahu batasannya. Sampai titik di mana saya bilang, oh Anda sudah menghujat saya. Nah, maksudnya saya. Karena saya yang dihujat, maka saya yang menentukan sampai titik seberapa dikategorikan orang itu sudah menghujat saya. Nah, ini titiknya kan beda-beda. Titik batasan antara saya dengan misalkan nih, Pak mantan Presiden Bapak Jokowi, beda, ya, beda. Titik batasan hujatan beda. Saya dengan Pak Jokowi beda. Mungkin kalau Pak Jokowi yang terkenal katanya orang yang sabar, ya, itu sampai dikata-katain bagaimanapun, wah, itu kalau orang lain mungkin sudah, wah ini sudah melecehkan, ini sudah menghujat, ya. Tapi Pak Jokowi masih tenang, gitu, ya, karena beda kan, pribadinya beda. Pribadi Roh Kudus juga begitu. Kalau ditanya sampai titik di mana boleh dikatakan sudah menghujat pribadi Roh Kudus, tidak ada yang bisa menentukan. Yang bisa menentukan, yang tahu itu cuma siapa? Pribadi Roh Kudus sendiri. Nah, ketika umat Tuhan dalam hati ya ada rasa was-was, ada rasa takut, kepikiran dia, apakah saya ini sudah menghujat Roh Kudus atau belum ya? Ketakutan, rasa was-was, kepikiran, apakah saya sudah menghujat Roh Kudus? Ini adalah sebuah bukti umat Tuhan itu belum sampai pada titik menghujat Roh Kudus. Karena ada rasa takut, apakah saya ini sudah menghujat Roh Kudus ya? Dengan apa yang saya lakukan, apa yang saya ucapkan, apakah ini sudah menghujat Roh Kudus ya? Ketakutan atau rasa was-was itu sebuah bukti bahwa umat Tuhan ini belum menghujat Roh Kudus. Karena kalau orang sudah menghujat Roh Kudus, dia tidak ada rasa was-was. Tadi dikatakan menolak dengan sadar, menolak dengan sengaja, secara terus-menerus. Tidak mungkin ada rasa was-was. Aduh, aku harus menghujat Roh Kudus atau belum ya? Apakah aku sudah dikategorikan orang yang menghujat Roh Kudus atau belum ya? Tidak ada rasa seperti itu. Tidak ada. Ya, jadi kalau ada umat Tuhan yang dalam hatinya muncul rasa was-was, kepikiran, ketakutan, apakah saya ini sudah dikategorikan menghujat Roh Kudus? Maka ini adalah ciri umat Tuhan yang belum menghujat Roh Kudus. Ya, oke. Nah sekarang kita masuk.
Roh Kudus sebagai sebuah pribadi bisa didukakan, bahkan bisa dihujat. Nah, Tuhan Yesus berkata ketika Tuhan ada di muka bumi, ya, Yohanes 16 ayat 7. Ayo kita lihat. Sekarang kita akan masuk dalam poin-poin pembelajaran firman hari ini. Yohanes 16 di ayat yang ke-7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu. Jadi yang ngomong ini Tuhan Yesus sendiri. Adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Jadi Tuhan bilang, kalau aku pergi, itu lebih berguna bagi kamu. Kenapa kok lebih berguna? Lanjut. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi itu maksudnya kembali naik ke surga, aku akan mengutus dia, mengutus Roh Kudus, mengutus penghibur kepadamu. Ya, penghibur itu sebutan lain untuk Roh Kudus. Penghibur, Roh penghibur, itu sebutan lain, nama lain untuk Roh Kudus. Nah, dikatakan Tuhan bilang adalah lebih berguna kalau aku pergi, supaya Roh Kudus itu datang, dicurahkan atas umat-umat Tuhan. Lebih berguna, ya, yang Tuhan sendiri yang ngomong. Satu ayat lagi, Yohanes 14 ayat 16. Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Seorang penolong yang lain, ini maksudnya adalah Roh Kudus. Jadi sebutan atau nama lain dari Roh Kudus selain penghibur juga dikatakan penolong, ya, penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Dari dua ayat ini, kalau Bapak Ibu mencermati dengan sungguh, yang pertama tadi dikatakan Tuhan bilang adalah lebih berguna kalau aku pergi, kembali naik ke surga, supaya Roh Kudus itu datang, dicurahkan atas umat Tuhan. Lalu kemudian yang kedua, aku akan minta supaya Bapa memberikan penolong yang lain. Dan penolong yang lain, itulah Roh Kudus, akan menyertai umat Tuhan selama-lamanya. Dari dua ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa peranan Roh Kudus itu sangat penting dalam hidup manusia. Peranan Roh Kudus itu sangat penting dalam hidup manusia, khususnya umat Tuhan, sangat penting. Karena itu Tuhan bilang lebih berguna. Karena itu juga dikatakan aku akan minta kepada Bapak supaya diberikan penolong. Kan kita butuh penolong, so. Memang ya pria itu penolongnya istri, itu betul. Tapi kan tetap istri itu terbatas, so. Ya, karena istri itu juga manusia, terbatas, so. Tapi memang ada Alkitab ayat yang berkata istri itu penolong, betul. Tapi penolong yang tidak terbatas itu adalah pribadi Roh Kudus, menyertai umat Tuhan selama-lamanya. Jadi dari dua ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa peranan Roh Kudus itu sangat penting dalam hidup manusia, khususnya umat Tuhan. Nah, sekarang ayo kita akan belajar apa saja peranan Roh Kudus dalam hidup umat Tuhan, sehingga dikatakan peranan Roh Kudus itu sangat penting dalam hidup manusia, khususnya umat Tuhan. Yang pertama, kita buka Yohanes 16 di ayat yang ke-8. Yohanes 16 di ayat yang ke-8. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Kata ia di sini, kalau Bapak Ibu baca ayat-ayat di atasnya, itu bicara tentang Roh Kudus. Peranan Roh Kudus yang pertama, ya, yang dikatakan sangat penting dalam diri manusia, dalam hidup manusia, khususnya umat Tuhan. Yang pertama adalah menginsafkan dunia, menginsafkan manusia. Menginsafkan tentang apa? Menginsafkan tentang dosa, tentang kebenaran, dan tentang penghakiman. Maksudnya, umat Tuhan jadi ngerti melalui karya Roh Kudus yang menginsafkan, ya, oh, aku ini salah. Kok bisa tahu salah? Karena ditunjukkan kebenaran. Yang benar itu seperti ini loh.
Begitu kita tahu yang benar, oh berarti aku ini salah, aku ini keliru, aku ini berdosa. Diinsafkan, disadarkan berdosa. Ada orang-orang ya karena mereka memang menolak karya Roh Kudus, maka mereka tuh tidak pernah insaf, tidak pernah sadar, padahal sudah melakukan banyak kesalahan, sudah melakukan banyak dosa, tapi tidak pernah sadar, tidak pernah insaf, salah tapi seperti tidak bersalah. Banyak orang-orang seperti itu, banyak manusia yang seperti itu, salah, dosa, tidak benar, jahat, tapi tidak sadar, ataupun tidak ngerti bahwa dirinya ini salah, jahat, dosa, ya, tidak sadar itu, tidak insaf. Nah, Roh Kudus berperan untuk membuat seorang itu menjadi insaf, diinsafkan akan itu dosa, diinsafkan akan ini kebenaran, dan diinsafkan akan penghakiman. Kalau kita ini sadar, satu saat nanti ada penghakiman, maka kita hidup di dunia ini tidak berani sembarangan. Mengapa? Karena kita berkata satu saat nanti kalau kita tinggalkan dunia, semua orang itu harus menghadap kursi pengadilan Kristus. Untuk apa menghadap kursi pengadilan Kristus? Untuk memberikan pertanggungan jawab atas hidupnya. Nah, itu bicara tentang penghakiman, dan semua orang akan mengalami itu. Nah, kalau umat Tuhan mengerti, sadar, oh iya, satu saat nanti ada penghakiman, maka hidup di dunia ini tidak berani sembarangan, mengisi kehidupan ini tidak berani sembarangan, tidak gegabah, tidak sembrono, karena apa? Ada pertanggungan jawab nanti, ada penghakiman, dan semua orang tidak bisa melewati penghakiman, tidak bisa, harus, ya. Tidak bisa tidak melewati penghakiman, harus melewati, harus mengalami penghakiman, harus. Yang jadi hakimnya adalah Kristus, dan Kristus jadi hakim, tidak bisa disuap. Kalau hakim di dunia ini bisa berubah, ya, yang hitam bisa jadi putih, yang putih bisa jadi hitam. Loh, betul, ini sudah rahasia umum, ya, itu bisa seperti itu. Nah, karena itu Alkitab berkata sebaiknya umat Tuhan sedapat mungkin tidak membawa perkaranya ke pengadilan. Karena kalau ke pengadilan, nah, hakim dunia ini kan terbatas, bisa salah, bahkan sering salah, sering memutarbalikkan fakta atau kebenaran, ya. Nah, dikatakan anak Tuhan jangan membawa perkaranya ke pengadilan, karena kita anak Tuhan satu saat akan memerintah bersama dengan Kristus. Itu ada ayat Alkitab dalam itu, ya. Sedapat-dapatnya kalau bisa jangan membawa perkara ke pengadilan, jangan. Karena kita umat Tuhan satu saat akan memerintah bersama dengan Kristus. Ya, oke, nah kita kembali. Jadi peranan Roh Kudus yang pertama menginsafkan manusia, menyadarkan manusia akan dosa, akan kebenaran, akan penghakiman. Ya. Nah, peran Roh Kudus menginsafkan sehingga manusia akhirnya bisa jadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau bukan karena Roh Kudus, tidak bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara dan saya hari ini bisa menjadi umat-umat Tuhan yang percaya kepada Tuhan Yesus, ini adalah karena karya Roh Kudus. Kalau bukan karena karya Roh Kudus, tidak bisa. Ayo kita lihat ayatnya, ya. 1 Korintus 12 di ayat yang ketiga. 1 Korintus pasal 12 di ayat yang ketiga. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Maksudnya begini, kalau ada orang berkata terkutuklah, ini saya cuma ngutip dari ayat, ya. Saya tidak berani mengutuki Tuhan Yesus, saya tidak berani, ya. Katanya anak-anak Tuhan itu dari mulut ini tidak boleh keluar kata-kata kutuk, tidak boleh. Yakobus berkata bagaimana mungkin dari mulut yang satu keluar kata kutuk, dari mulut yang sama keluar kata berkat, tidak mungkin. Adakah satu sumber bisa mengeluarkan dua jenis mata air
Satu mata air asin, satu mata air tawar. Tidak mungkin. Kalau mata air asin ya mata air asin saja. Kalau mata air tawar ya mata air tawar saja. Tidak mungkin satu sumber mengeluarkan dua jenis mata air. Itu Yakobus berkata demikian. Demikian juga dari satu mulut. Tidak mungkin keluar dua jenis. Yang satu kata kutuk, yang satu kata berkat. Bagaimana mungkin hal itu terjadi? Bapak Ibu bisa baca di kitab Yakobus. Itu tentang dosa karena lidah, Yakobus pasal 3. Ya. Nah, jadi tentunya saya tidak akan berani mengutuki manusia, saya tidak boleh apalagi mengutuki Tuhan Yesus. Jadi kalau saya ngutip kata-kata terkutuklah Tuhan Yesus, bukan maksud saya demikian ya. Cuma saya ngutip, saya menjelaskan. Jadi kalau ada orang berkata terkutuklah Tuhan Yesus, maka ini bukan karena karya Roh Kudus. Tidak mungkin karya Roh Kudus membuat seorang berkata terkutuklah Tuhan Yesus, itu tidak mungkin. Ayat ini berkata begini, tidak mungkin. Tapi kalau ada seorang bisa berkata, aku percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku, itu karena karya Roh Kudus. Kalau bukan karena karya Roh Kudus, tidak mungkin orang itu bisa mengaku, bisa mengucapkan, bisa berkata Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku. Itu tidak mungkin. Ya, maksudnya begitu. Ya, jadi peranan Roh Kudus menginsafkan manusia sehingga menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Sekali lagi, menginsafkan, menyadarkan manusia sehingga akhirnya jadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Seperti Bapak Ibu Saudara dan saya, diinsafkan, disadarkan. Kita orang berdosa, kita butuh Tuhan Yesus, kita datang kepada Tuhan Yesus, kita percaya kepada korban Kristus di atas kayu salib. Korban Kristus memulihkan hidup kita, membenarkan hidup kita, membawa kita diangkat jadi anak-anaknya, dan akhirnya ya tentu berhak mewarisi setiap janji Tuhan. Ya, menginsafkan manusia sehingga jadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Diinsafkan, disadarkan. Yang kedua sekarang, peranan Roh Kudus dalam hidup manusia dikatakan sangat penting. Yang kedua, Yohanes 16 ayat yang ke-13. Jadi yang pertama diinsafkan, ya. Kalau sudah menolak karya Roh Kudus, ya tidak akan insaf, tidak akan sadar. Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran. Kata roh kebenaran ini bicara juga tentang Roh Kudus. Jadi nama lain Roh Kudus itu juga roh kebenaran, selain penolong. Ya. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Dikatakan yang kedua, peranan Roh Kudus itu dikatakan memimpin atau menuntun kita ke dalam seluruh kebenaran. Selagi seluruh kebenaran, bukan cuma sebagian ya, tapi seluruh. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam diri manusia, setelah manusia itu jatuh dalam dosa, kebenaran itu tidak ada. Tidak ada. Ya, kitab Roma berkata tidak ada seorang pun yang benar. Seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi dan mencari Allah. Seorang pun tidak. Itu Roma pasal 3 berkata begitu. Semua orang sudah kehilangan kemuliaan Allah. Roma pasal 6 berkata semua orang sudah berbuat dosa, dan upah dosa adalah maut. Semua, tanpa kecuali siapapun dia. Jadi tidak ada seorang pun yang bisa berkata, oh, kalau saya tidak butuh juru selamat, karena saya ini orang benar. Saya tidak butuh Tuhan Yesus, karena saya ini orang yang baik dan benar. Oh, tidak ada. Alkitab berkata, tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang benar. Semua sudah berbuat dosa. Ya, nah karena sudah berbuat dosa dalam diri manusia, tidak ada kebenaran. Bahkan kitab Kejadian mencatat hati manusia condong kepada yang jahat. Saya sering katakan, kalau Bapak Ibu perhatikan, cermati anak-anak kecil, entah itu anak kita, cucu kita, ngajari yang baik dan benar, sulit atau tidak? Sulit. Betul ya Bapak Ibu? Ngajari anak-anak tentang hal yang baik dan benar itu sulit. Tapi aneh, kalau melihat hal yang tidak benar,
melihat hal yang jahat, tidak perlu diajari. Tidak perlu diajari, cuma lihat gitu ya. Melihat di televisi, melihat di media sosial, melihat teman yang melakukan sesuatu yang tidak baik, yang jahat. Gampang tidak meniru loh. Gampang. Tidak diajari, oh kamu nyolong, oh kamu ngomong kotor, oh kamu nyontek. Tidak diajari loh. Tapi kok melakukan itu gampang. Tapi kalau diajari yang baik dan benar, kamu tidak boleh mencuri, kamu harus jujur, kamu tidak boleh nyontek, ya. Kata-katamu harus kata-kata yang baik, yang positif, tidak boleh ngomong kotor. Itu butuh waktu. Betul ya para orang tua ya. Dielengo. Sampai saya pernah dengar ada orang tua bilang, aduh, aku nek ngomong biar anakku sampai mulutku rasanya cuil. Padahal ya kalau mau jujur apa mulut itu bisa cuil. Nah, tak bisa ya karena ini made-nya Tuhan, so, ya. Kalau bukan made-nya Tuhan dipakai terus, ya itu bisa cuil, so, ya. Kayak ini buatan-buatan manusia ini dipakai terus ada umurnya, so. Ya, satu saat nanti bisa cuil, bisa rusak. Tapi ini made-nya Tuhan, so. Nah, ini mulutnya tidak bisa cuil. Tapi karena orang tua tuh kesel, so. Ya orang tua tuh jengkel, kadang-kadang sampai ngomong gitu. Aduh nak, papa, mama, pak, ini ayah, ibu ngomongin kamu sampai mulutku cuil. Nah gitu. Kok kamu gak berubah-berubah? Nakal terus saya, gak bener terus saya, sampai kesel. Tapi orang tua boleh gak berhenti ngomong tentang yang benar, so? Kitab Ulangan berkata, ucapkan, sampaikan, nasihati berulang-ulang. Tidak boleh berhenti. Karena itu adalah tugas orang tua sebagai wakil Tuhan. Ya, jadi orang tua sadari diri kita ini adalah wakil Tuhan buat anak-anak. Tuhan percayakan anak-anak kepada kita. Kita orang tua punya tanggung jawab. Maaf, tidak cuma bisanya produksi. Zaman dulu enak kalau ngomong ya, banyak anak, banyak rezeki. Nah, tapi banyak anak itu apa bisa dididik dengan baik dan benar, so? Kadang anak yang satu di rumah, anak yang ke-12 masih tidak tahu keliling gimana. Karena anaknya itu kalau zaman dulu, so, saya dengar anaknya itu 1 lusin, 2 lusin. So. Sekarang coba ada nggak orang tua yang berani ngomong, saya kepengen Pak kalau nikah nanti saya kepengen punya anak 12 supaya bisa buat kesebelasan ditambah jadi wasitnya. Kan 12 ya, kesebelasan kan 11 tambah 1. Ya saya kepengen punya anak 12 Pak. Pusing aku sekarang punya anak 2, 3 aja kadang-kadang sudah pusing mikirkan pendidikannya. Loh, betul loh. Wah sekolah sekarang mahal loh. Ya, ngasih makannya, mendewasakannya, nasihatinya, itu sudah pusing loh. Sudah bingung, sudah butuh ekstra khusus untuk kita memperhatikan anak-anak kita. Apalagi kalau banyak anak loh. Ya, oke. Nah, kita kembali loh. Sampai mana ya kok lagi? Ya, sebentar. Ya, dalam diri manusia itu condong kepada yang jahat. Mulai dari kecil sudah suka atau condong kepada yang jahat. Karena itu perlu diajari. Orang tua wakil Tuhan terus ajari anak-anak. Ya, nah karena dikatakan condong kepada yang jahat, berarti dalam diri manusia itu adanya yang tidak benar. Yang benar itu tidak ada. Nah, Roh Kudus berperan untuk memimpin manusia yang dalam dirinya ini tidak ada kebenaran karena sudah jatuh dalam dosa. Tapi ketika percaya kepada Tuhan Yesus, hidupnya dipulihkan. Sekarang dipimpin setahap demi setahap, selangkah demi selangkah menuju kepada seluruh kebenaran Tuhan. Bukan cuma sebagian ya, tapi seluruh kebenaran Tuhan. Dan itu memang sekali lagi butuh proses. Tidak mungkin tahu kebenaran itu seketika, tidak mungkin, saudara. Setahap demi setahap ada progres, ada kemajuan. Tapi yang pasti kalau mau dipimpin Roh Kudus akan memimpin, menuntun kepada seluruh kebenaran Allah, kebenaran firman, sehingga kita makin ngerti, makin baik. Ya, kalau umat Tuhan yang makin tahu firman, tidak gampang dibelokkan. Sekarang ini banyak informasi yang gampang diberikan, gampang diterima. Ya, dulu orang mungkin hanya lewat baca buku, lihat televisi. Sekarang tidak perlu, so.
buka handphone masing-masing sudah bisa loh lihat, dapat informasi. Ya, nah ini kita mesti kritis, mesti selektif, mesti berhati-hati, memilah mana informasi yang benar, mana yang tidak benar. Termasuk juga ketika itu mungkin menerima nasihat, dikatakan mungkin oh ini pandangan yang sesuai dengan firman Tuhan, tapi dicocokkan, betul apa nggak sesuai firman Tuhan? Jangan-jangan dibelokkan, karena kita berkata akhir zaman akan muncul nabi palsu, guru palsu, bahkan Mesias palsu. Itu Alkitab sudah berkata begitu. Jadi kalau kita tidak bertumbuh dalam kebenaran dan memberi kesempatan Roh Kudus memimpin kita dalam seluruh kebenaran, saya khawatir kita bisa dibelokkan, kita bisa menyimpang, kita bisa tersesat, tidak sampai ke tujuan yang benar. Ya, jadi peranan Roh Kudus yang kedua menuntun ke dalam seluruh kebenaran. Tapi tentunya ini tahap demi tahap. Semakin kita mengizinkan, semakin dituntut. Semakin kita mengizinkan, semakin dituntut. Lebih lagi ngerti kebenaran, lebih lagi bertumbuh dalam kebenaran. Yang ketiga, peranan Roh Kudus yang ketiga adalah Yohanes 14 ayat yang ke-26. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Sebutan lain untuk Roh Kudus dikatakan adalah penghibur. Penghibur. Satu ayat lagi, Efesus 3 ayat 16. Efesus 3 ayat 16. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu. Sekali lagi, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Rohnya. Rohnya ini bicara tentang Roh Allah, Roh Kudus. Menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Rohnya di dalam batinmu. Pekerjaan Roh Kudus yang sangat penting bagi hidup manusia yang ketiga adalah menghibur dan menguatkan. Sekali lagi, menghibur dan menguatkan. Tadi Yohanes 14 ayat 26 berkata tetapi penghibur. Efesus 3 ayat 16 menguatkan dan meneguhkan kamu. Itu pekerjaan Roh Kudus, karya Roh Kudus, peranan Roh Kudus dalam hidup manusia. Dalam menjalani kehidupan manusia, ya, seringkali apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita alami itu berpotensi untuk membuat kita tuh jadi lemah, membuat kita tuh jadi susah, membuat kita tuh jadi sedih. Nah, kalau dalam bahasa yang keren sekarang jarang ya orang ngomong lemah, sedih, susah tuh jarang. Sekarang yang sering itu dia ngomong apa? Stres. Betul ya? Sekarang bahasa yang keren kan begitu. Aku iki lagi stres. Wah, anak kecil aja bisa ngomong gitu. Saya pernah dengar kabar itu ya, anakmu berapa tahun. Aku ini lagi stres, loh, kaget saya. Wah, ini ya ngerti bahasa stres ya. Jadi sekarang yang bahasa keren itu nggak ada, jarang orang ngomong aku lagi lemah, aku lagi sedih, aku lagi susah, itu jarang. Stres. Ya, tapi itu intinya ya sama tuh ya. Karena sesuatu yang dilihat, sesuatu yang didengar, sesuatu yang dialami membuat orang itu jadi stres. Stres itu merasa lemah, merasa tidak berdaya, merasa sedih, merasa susah. Nah, stres kalau dibiarkan lama-lama meningkat. Bukan cuma stres, lama-lama bisa jadi depresi, jadi frustasi. Depresi, frustasi yang dibiarkan lama-lama jadi apa, Saudara? Putus asa. Putus asa akhirnya BD, bunuh diri. Dan sekarang tingkat orang yang melakukan bunuh diri semakin banyak, khususnya di negara-negara maju ya. Karena mungkin tingkat persaingan yang makin ketat. Negara maju kan tingkat persaingan makin ketat. Jadi akhirnya merasa kalah bersaing, merasa diri tidak berdaya, tidak berguna, ya, stres tingkat tinggi, depresi, frustasi, kehilangan harapan, putus asa, akhirnya sudah mengakhiri hidup. Ya, nah ini makin banyak terjadi. Bahkan beberapa waktu yang lalu, ya Bapak Ibu Saudara tentu sudah dengar juga ya, ada anak seorang pendeta yang juga bunuh diri, lompat dari gedung
di Univ Petra. Nah, ini satu pukulan juga ya buat setiap kita umat Tuhan supaya hati-hati, supaya waspada. Ya, setan itu kalau diberi kesempatan dia akan menyerang, dia akan bekerja lebih lagi. Karena itu Efesus pasal 4 kalau nggak salah ayat 27 dikatakan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Jangan. Jadi kalau iblis diberi kesempatan mungkin membisikkan sesuatu, lama-lama bukan cuma membisikkan, lama-lama bersuara lebih kuat, lama-lama bukan cuma bersuara lebih kuat, lama-lama menguasai hati dan pikiran. Nah, ini bahaya ya. Jadi kalau ada umat Tuhan yang mengizinkan iblis bekerja, memberi kesempatan kepada iblis, lama-lama ini dikuasai oleh iblis. Nah, kalau sudah dikuasai oleh iblis, akhirnya melakukan hal-hal yang tidak diperkenan Tuhan. Contohnya yaitu bunuh diri. Ini umat Tuhan loh, ya, anaknya hamba Tuhan, tapi masih bisa juga lakukan begitu karena tidak waspada. Oke, nah kita kembali. Jadi Roh Kudus itu menghibur, berkarya sangat penting karena menghibur dan menguatkan. Ya, dikatakan menguatkan, meneguhkan oleh Rohnya. Kita butuh dihibur, kita butuh dikuatkan, kita butuh diteguhkan, dan itu hanya bisa terjadi kalau Roh Kudus yang berjalan. Kalau hiburan atau kekuatan dari manusia itu terbatas. Betul ya, kalau Bapak Ibu Saudara mengharapkan penghiburan dari manusia, penghiburan dari manusia itu terbatas. Tidak bisa kita berharap orang ini harus selalu bisa menghibur saya. Tidak bisa. Sekalipun tuh orang yang terdekat dengan kita tidak bisa selalu menghibur kita, karena dia juga terbatas. Betul ya? Kalau Bapak Ibu Saudara misalkan sebagai orang tua, saya kepingin selalu bisa menghibur anak. Ya memang ya, semua orang tua pasti kepinginnya begitu ya. Saya bisa menghibur anak, saya bisa mendampingi anak, pasti kepinginnya orang tua begitu. Tapi saya tanya dengan jujur, mampu tidak orang tua memberikan penghiburan, mendampingi anak 24 jam penuh? Mampu nggak sih? Kalau mau jujur, tidak mampu. Apalagi kalau anak sudah ada di tempat lain, di tempat yang jauh, di luar negeri. Ya, ini kayak anak saya di Kanada, waduh, pergi sana sampai puluhan jam. Tidak mampu, tidak mampu. Apa yang mampu kita lakukan? Tidak mampu, terbatas. Sama-sama aja tidak mampu. Kadang-kadang anak lagi susah, tapi kita nggak tahu kalau anak lagi susah. Ataupun anak lagi susah, kita tahu anak kita susah, kita nggak bisa memberikan penghiburan karena kita sendiri juga lagi susah. Loh iya kan? Orang tua bisa susah nggak sih? Bisa. Jangan bilang kalau saya orang tua nggak bisa susah. Siapa sih ngomong? Orang tua juga bisa menghadapi problem. Orang tua ini bisa judek juga bisa. Nah, saat orang tua judek, gimana mau memberikan penghiburan kepada anak? Nggak mampu. Nah, inilah sebabnya mengapa penghiburan yang sejati itu hanya datang dari Roh Kudus. Peranan Roh Kudus sangat penting dalam hidup manusia, karena Roh Kudus yang bisa menghibur, menguatkan, meneguhkan. Hanya Roh Kudus. Jadi kalau umat Tuhan, manusia menolak karya Roh Kudus, ya sudah, nggak ada yang menghibur dengan penghiburan sejati, nggak ada yang menguatkan dengan kekuatan surgawi yang sejati, nggak ada. Karena hanya Roh Kudus yang mampu. Yang keempat sekarang yang terakhir. Ya, jadi yang pertama, peran Roh Kudus sangat penting dalam hidup manusia, khususnya umat Tuhan. Yang pertama, menginsafkan sehingga menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, dituntun ke dalam seluruh kebenaran, bukan sebagian kebenaran, tapi seluruh kebenaran. Yang ketiga, dihibur, dikuatkan, diteguhkan. Waktu lihat sesuatu, waktu dengar sesuatu, waktu mengalami sesuatu, mungkin merasa lemah, merasa tidak berdaya, merasa sedih, merasa susah, merasa stres, butuh Roh Kudus untuk menghibur, menguatkan, meneguhkan. Yang keempat, yang terakhir, Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Ini ayat yang sangat terkenal tentunya ya. Kisah pasal 1 ayat yang ke-8. Ini kita akan baca sebagai ayat yang terakhir. Setelah ini pelayan mimbar bersiap untuk maju ke depan. Kisah 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Yang keempat,
Peranan Roh Kudus yang keempat adalah menjadikan kita, memampukan kita menjadi saksi Kristus. Saksi Kristus. Kata saksi Kristus itu bukan hanya perkataan, tetapi juga perbuatan. Saya ingat satu pujian di telapak tanganmu itu, bagian refnya dikatakan, ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap dan perbuatanku, ucapan dan perbuatan. Jadi kalau jadi saksi Kristus itu bukan cuma ucapan saja, tapi ucapan dan perbuatan. Ucapan dan perbuatan harus berjalan seiring, berjalan searah. Ya, tentu ucapannya harus baik, tentu ucapannya harus jadi berkat, ucapannya harus menjadi saksinya Tuhan. Perbuatannya juga sama, karena kita berkata kamu adalah terang dunia, kamu adalah garam dunia. Ini bicara tentang jadi saksi, hidup yang berdampak positif bagi orang di sekitar. Nah, ini hanya bisa terjadi kalau Roh Kudus yang beracara. Kalau bukan Roh Kudus yang beracara, tidak bisa jadi saksi Kristus. Ya, ucapannya harus benar, perbuatannya juga harus benar. Nah, tentunya ini bisa jadi saksi kalau sudah melewati tadi poin pertama, ya, peran Roh Kudus di poin yang pertama, diinsafkan. Kalau sudah diinsafkan, lalu yang kedua dipimpin dalam seluruh kebenaran, makin ngerti kebenaran, makin ngerti kebenaran. Lalu yang ketiga, setelah dipimpin dalam seluruh kebenaran, dihibur, dikuatkan, diteguhkan. Baru yang keempat sekarang bisa jadi saksi. Kalau Anda tidak bisa jadi saksi, waduh, kata-katanya kok begitu ya? Katanya anak Tuhan, tapi suka misu, suka ngomong kotor, ngomongnya jorok, ngomongnya porno, ngomongnya tidak baik, ngomongnya negatif. Orang tidak akan memandang kita sebagai saksi Kristus. Lalu ngomongnya begitu. Nah, jadi belajar ya, memperkatakan yang baik, yang positif. Nah, dikatakan kalau ada orang yang berkata-kata, pakailah perkataan yang baik untuk membangun. 1 Petrus berkata, berkata-katalah seperti orang yang menyampaikan firman Tuhan. Orang menyampaikan firman berkata yang baik, benar, dan positif. Nggak boleh berkata yang negatif, ya, jadi karena itu jangan biasakan ya, walaupun cuma guyon ya, ngomong negatif jangan. Aduh, aku ini memang pancene atas, aku memang pancene sial, aku ini memang anak yang sial. Jangan. Meskipun kita lagi ada kesulitan, jangan ngomong begitu. Kita bilang, Tuhan, aku sedang menghadapi kesulitan, tapi aku percaya anugerah kasih karunia Tuhan menyertai aku, memampukan aku, menolong aku, memberikan hikmat kepada aku, sehingga aku boleh menghadapi kesulitan bersama dengan Tuhan. Aku cakap menanggung segala perkara di dalam Kristus yang memberikan kekuatan kepadaku, dan aku yakin Tuhan akan menjadikan aku lebih dari pemenang. Loh, itu kan kata-kata firman diucapkan, lagi ada kesulitan tapi tidak ngomong, aku memang pancene sial, aku memang pancene apes, aku memang pancene goblok. Waduh, jangan. Ya, saya teringat itu ada orang kebiasaan ngomong itu goblok, ya. Jadi kalau ada apa-apa dia ngomong goblok gitu, ya. Jadi kalau ada orang yang dia langsung ngomong goblok, kadang kebiasaan. Satu ketika dia nyetir mobil, dia salah gitu, dia langsung ngomong apa? Goblok, Kata kadang kulino, kadang kebiasaan ngomongnya itu goblok, Nah, jangan. Biarkan saja ngomong yang baik, yang positif, yang membangun. Ya, nah kata-kata yang jadi berkat. Perbuatannya juga begitu, ya. Nah, baru kita bisa jadi saksi Kristus. Biarlah kebenaran firman Tuhan pada malam ini membawa Bapak Ibu Saudara saya mengerti betapa pentingnya peran Roh Kudus, sehingga kita tidak mendukakan Roh Kudus, apalagi menghujat Roh Kudus, jangan. Karena karya Roh Kudus sangat penting dalam hidup kita manusia, ya, sehingga kita dibawa menjadi semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Silakan kita minta kembali maju ke depan. Lewat satu pujian kita akan katakan, Kau penolongku, Kau penghiburku, Roh yang dijanjikan turun dari surga. Itulah Roh Kudus.
kami jujur berkata, kami membutuhkan Engkau ya kuatkan, teguhkan setiap umat, pimpin dan tuntun setiap umat.
terus melanjutkan karya-Mu atas kehidupan setiap umat-umat, sehingga kami boleh dimampukan menjadi umat Tuhan yang semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Hidup kami semakin diubahkan dan dipulihkan, semakin indah di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya setiap kami umat-umat Tuhan yang hadir malam ini diberkati Tuhan. Bapak berdoa untuk semua umat-umat Tuhan, jemaat GBI Rahel, Tuhan berkati umat-umat-Mu ya Tuhan. Diberkati iman rohani khususnya, semakin kuat, semakin teguh, semakin dewasa di dalam Tuhan. Diberkati dalam keluarga rumah tangga, menikmati kehidupan penuh sukacita, suasana surga, karena Kristus hadir dalam keluarga rumah tangga kami. Diberkati dalam usaha pekerjaan, karena Engkaulah sumber segala berkat yang akan menyediakan segala apa yang kami butuhkan, akan menyediakan apa yang kami rindukan Tuhan. Jika itu sesuai dengan kehendak-Mu, kami percaya tidak ada yang mustahil. Engkau sanggup memberikan dan mengabulkannya, asalkan itu seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Memberkati juga dalam studi sekolah setiap umat-umat-Mu, diberkati juga di dalam kesehatan, bahkan diberkati di dalam masa depan kami. Kami percaya masa depan yang indah, penuh dengan pengharapan Tuhan sediakan. Terima kasih Tuhan. Semua yang sudah melayani, persembahan yang dipersembahkan, apapun yang dilakukan setiap umat-Mu karena mengasihi Engkau, Allah sumber segala berkat akan memberkati kembali berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Memberkati pula bangsa negara kami Indonesia, pemimpin-pemimpin bangsa kami, kota kami Surabaya, bahkan tetangga lingkungan sekitar gereja Tuhan. Memberkati setiap jemaat-jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Kami percaya melalui pertama manusia yang Tuhan beri, membawa kami semakin dekat Tuhan, semakin cinta Tuhan, semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari bersama-sama saya mengundang Bapak Ibu Saudara sama-sama berdiri kita katakan, sebab Kau besar, berkorban wajah. Kesehatan Ibu Gunadi dan juga teman-teman siman kami yang lain yang sakit. Lewat tempat ini kami satukan hati dan iman kami. Kuasa Tuhan ajaib menjamah, pulihkan kekuatan, kesehatan, kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh bilur Tuhan Yesus, teman-teman siman kami yang sakit disembuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih.
Setelah selesai ibadah kami akan berpisah satu dengan yang lain, kembali ke aktivitas, kembali ke keluarga rumah tangga kami. Biarlah segala berkat, anugerah, damai, sukacita yang melimpah dari Allah Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus Kristus, pengurapan kuasa Roh Kudus akan terus memimpin menuntun langkah kehidupan setiap kita. Itu terus minta kita sekarang mulai malam ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari bersama dengan iman kita berkata, Amin. Berkati kita sekalian.